Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang Indonesia masa Orde Baru tahun 67 sampai 98. Akhir Orde Baru dan era Soeharto. Ya, sebelum kita mulai, Perkenalkan, nama saya Haikal Darmawan. saya Moreno Saya Muhammad Taufik Hidayat. Saya Muhammad Dwiki. dan ayo kita Ayo kita mulai kita percakapan. mulai, oke? Langsung dari Toga sih. Tahu nggak sih Orde Baru itu lahir setelah peristiwa 1965 saat Presiden Soekarno akhirnya digantikan oleh Soeharto. Akhirnya setelah peristiwa tersebut, gerakan 30 September Soeharto mulai memegang kendali masa pemerintahan baru yang sangat berbeda. Soeharto berfokus pada stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Betul Wiki. Asik. Di awal pemerintahan Orde Baru kondisi Indonesia sangat kacau. Soeharto mulai dengan menata ulang politik negara, mengurangi pengaruh PKI. Terus juga itu penting banget untuk menciptakan stabilitas. Terus pemerintahan yang stabil menjadi dasar bagi kebijakan pembangunan ekonomi yang ambisius. Politik emang stabil, tapi di sisi lain ada yang perlu dicatat. Soeharto menciptakan sistem pemerintahan yang otoriter. Kebebasan politik sangat dibatasi. Di masa awal Orde Baru, kritik terhadap pemerintah bisa beresiko. Banyak yang dipenjara atau disingkirkan karena dianggap mengancam stabilitas politik. Iya, benar sekali. Selain itu, Orde Baru juga membentuk budaya politik yang sangat statistik. Soeharto dan Partai Golkarnya jadi kekuatan dominan, sehingga banyak yang merasa bahwa demokrasi jadi tergerus, pembangunan fisik dan ekonomi memang berjalan, tapi di sisi lain ruang demokrasi makin sempit. Tapi dalam hal ekonomi, Soeharto berhasil mengubah Indonesia dari negara yang terpuruk ke negara dengan ekonomi yang lebih stabil. Banyak kebijakan yang mendorong pembangunan infrastruktur besar-besaran seperti jalan tol dan pelabuhan. Pada saat itu, Indonesia mendapat bantuan luar negeri yang menarik banyak investor. Betul Wiki. Selama Soeharto berkuasa, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Fokus pada pembangunan ekonomi termasuk di sektor industri, pertanian, terus dan ekspor. Terus juga dia memberi dampak positif bagi sektor swasta. Terus abis itu kayak saya merasakannya sebagai pengusaha itu. Tapi meskipun ada kemajuan ekonomi, nggak semua orang menikmati hasilnya, no. Soalnya kesenjangan sosial makin besar. Banyak orang yang tetap hidup miskin meskipun Indonesia mengalami kemajuan. Program-program pemerintah asing seringkali hanya menguntungkan sebagian kalangan tertentu. Benar banget tuh Kal, pembangunan yang terjadi nggak merata di sisi lain. Pemerintah Orde Baru juga mengabaikan isu-isu sosial seperti hak-hak pekerja, kebebasan berpendapat, dan hak asasi manusia. Banyak sekali kasus pelanggaran HAM yang terjadi terutama di masa-masa awal. Bahkan dalam hal kebudayaan, Soeharto punya pengaruh besar. Kebijakan-kebijakan pemerintah sangat mengatur kebudayaan dan banyak bentuk ekspresi budaya yang dianggap tidak sesuai dengan ideologi negara ditekan. Soeharto lebih memilih budaya yang mendukung stabilitas dan keamanan politik, seringkali menekankan kebebasan berkreasi. Tapi tuh di sisi lain sektor pendidikan dan kesehatan cukup berkembang, Wik. Meski tetap ada ketidakmerataan di lapangan, program wajib belajar hingga tingkat menengah memberi memberi kesempatan bagi banyak anak mudah untuk mengenyam pendidikan. Jadi ya bisa dibilang meskipun ada kemajuan di berbagai sektor, pada akhirnya ya sistem politik yang selalu sentralistik dan otoriter serta keadilan sosial menimbulkan
ketegangan dalam masyarakat. Ditambah dengan krisis ekonomi di Asia pada tahun 1997 sampai dengan 1998. Itu memburuk keadaan. Betul banget tuh Kak. Krisis ekonomi mengungkapkan banyak kelemahan dalam sistem Orde Baru. Pengaruh Soeharto yang sangat besar di pemerintahan membuat negara sangat rentan. Banyak yang mulai merasa bahwa perubahan harus dilakukan. Dan akhirnya pada 1998 gerakan reformasi berhasil menggulingkan Soeharto setelah lebih dari 30 tahun berkuasa. Jadi bisa dibilang akhir Orde Baru adalah titik balik penting dalam sejarah Indonesia. Soeharto yang selama ini berkuasa dengan tangan besi akhirnya harus mundur. Era reformasi dimulai dengan tuntunan untuk membuka demokrasi, mengakhiri otoritarisme, otoritarisme dan memperbaiki kesenjangan sosial yang semakin lebar. Lanjut, terus kehidupan ekonomi di era Soeharto memang mengalami banyak kemajuan. Terus tetapi dibayar dengan harga yang cukup mahal, kesenjangan sosial dan kebebasan yang tercekik. Setelah reformasi, Indonesia mulai membuka ruang untuk demokrasi yang lebih luas, Wik. Oke. Terus dan juga memperbaiki sektor-sektor yang sebelumnya terabaikan. Jadi simpulannya ya, meskipun Orde Baru membawa kemajuan di bidang ekonomi dan pembangunan, pemerintah Soeharto yang terlalu otoriter dan tidak memberikan ruang untuk kebebasan berpendapat serta kesenjangan sosial yang besar, akhirnya ya membawa pada keturunan keruntuhan rezim tersebut. Jadi ya reformasi membuka jalan bagi demokrasi yang lebih terbuka meski tantangan tetap ada. Dan itulah yang perlu kita pelajari dari sejarah Orde Baru. Kemajuan ekonomi dan stabilitas politik itu penting. Tapi keseimbangan dengan kebebasan, keadilan sosial, dan hak asasi manusia juga sangat penting. Jangan sampai sejarah terulang lagi. Oh gitu. Sekian dari kelompok kami. Bentar, gue jam segini udah disuruh balik, Cok. Wah, Sama nih, gue juga mau badminton anjir. lah iya sama kita. Gue juga Oh, iya. kita sekelompok. Iya, sekelompok. Gimana sih? Iya ya. Aduh. Udah yuk, Oke. udah. Sekian Itu aja dari dari sini aja, kelompok guys. kita. Maaf bila ada salah kata. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Weh.